TNI Kapurnas, yang terhormat Bapak Arif selaku Saiful Hajat yang berkesempatan di acara diskusi lapang pada hari ini. Yang terhormat para bapak-bapak petani wilayah Kecamatan Ajluis dan sekitarnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia serta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dengan sehat walafiat. Amin. Salawat salam tidak lupa pula mari kita sajung anggah kepada kita Nabi Muhammad. Apa ini? Syafaatnya kita nantikan di ampun kiamat kelak. Jadi Pak, di sini saya sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bersama Wahyu Wiratama sebagai staf lapangan atau field assistant dari PT ATS di Sampurna, Pak. Mungkin sebagian di sini Bapak-Bapak ada yang sudah mengenal dari PT ATS di Sampurna ini dan sebagian juga mungkin belum. Maka dari itu kita di sini melaksanakan pukulan atau kita diskusi lapang, Pak. Jadi PT ATS di Sampurna ini, Pak, bergerak di bidang pupuk dan nutrisi tanaman, Pak. Nah, salah satunya untuk salah satu produk yang ada di PT ATS di Sampurna ini ada yang seperti ini, Pak. Itu yang paling unggulan yaitu Undertone Makro SD, Pak. Mungkin Bapak-bapak ada yang sudah menggunakan ini, Pak. Nah, nah nanti untuk aktivitas teknis kita akan dilanjut setelah ada sedikit sambutan dari manajer saya yaitu Pak Didik Rudianto. Kepada Pak Didik, waktu dan tepat saya persilahkan, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wahyu. Terus campur-campur Bang ya. Saya dengar tadi rata-rata dari Jawa Timur. Dengan 90%. Eh, saya terima kasih nih Mas Wahyu berkesempatan memang tiap hari yang normal biasanya saya lebih banyak. Nah, seperti yang sampaikan Mas Wahyu, saya kenalkan nama saya ya, ini dari PT ATS di Katutan. PT ATS di Katutan ini, ya, seperti yang sampaikan Mas Wahyu tadi, kita fokusnya di nutrisi, di gampangnya begitu, Mas. Karena satu hal yang paling mendasar dari kami ya, cara kita polis paling Mas Wahyu akan kita lebih banyak. Jadi saya sampaikan ada beberapa hal yang mungkin kita kelewat. Selama ini kalau kita bicara gaya apapun, fokus kita selalu pengendalian OPT. Kan? Dalam OPT ini, padahal kalau kita wujudkan kembali, yang paling mendasar kalau kita bicara mengenai productivity, mengenai produksi, dengan misalnya ingin meningkatkan tanaman mawon, yang paling adalah plan. Secara singkat, saya sih sampaikan, kita mau bicara apapun, intinya adalah suburan tanah. Jadi Mas Wahyu juga sampaikan, nanti paling lebih pada praktis, teknis di lapangan saja, tapi pintas. Kita mungkin mulai akan meninggalkan, kadang melupakan. Nah, faktor utama untuk productivity, produksi tingkat bidaya apapun, itu adalah kesuburan tanah. Nah, dalam teori sederhananya, sebenarnya nutrisi itu sendiri bagi dua. Mas yang milenial tadi ya. Itu keren juga. Di beberapa tempat, kebetulan saya tadi cerita ke Banyuwangi, saya keliling beberapa tempat di cerita. Salah satu
program unggulan berapa BPT ya. Tadi itu program BPT Pak, Balai Penyuluh Pertanian. Sebagai percontohan itu untuk mengajak dan juga apa namanya menyemangati untuk teman-teman adik-adik yang milenial itu untuk balik ke sawah. Bahkan saya cerita ada daerah di Jayapurni. Jayapurni berarti masuk Babel. Ewayabung itu putrane nih sampai ngetek Pak. Pokoknya aku belum tahu. Jangan bisa buktikan 1 hektar itu menghasilkan yang 3. Jadi aku nggak akan jadi TKI neng ke luar negeri. Di sana juga mulai seperti ini, tidak hanya fokus. Kalau di sana kan rata-rata singkong sama tahu. Ya, sekarang mulai belajar masak vanili. Saya belum lihat lagi apakah sudah berhasil apa belum. Vanili, vanili kan hari ini mungkin 1 kilonya berapa juta gitu kan? Di pastinya ya. Di itu sekitar. Jadi yang mau saya sampaikan nanti secara praktisnya Mas Wahyu. Jadi saya sampaikan sebenarnya tidak hanya tanaman yang butuh nutrisi, tapi tanah juga butuh nutrisi supaya ada keseimbangan. Secara fisik, kimia dan biologi. Nah, yang kedua, saya mau cerita ini yang saya pikir teman-teman sudah sangat familiar ya, sangat familiar sekali. pH. Saya sampaikan di banyak tempat dan bahkan di channel amatir Mas ya, di channel saya Guru Kasih di 5 itu juga sampaikan pH adalah fardu ain. Bisa ada unsur kalau panjenengan pengen punya tanaman yang bagus. Namun nggak ada santan kan? Jangan-jangan punya. Jadi pH ini penting karena kita mau pupuk apapun, mau ini apapun, kalau misalnya pH-nya tidak seperti standar ya. Seperti ini misalnya kita mau nanam apa, pH-nya berapa lah, ini pengaruhnya di sini. Pada tingkat berapa? Kadang jenengan juga alami kan, karena saya apa namanya taburan dan terus tiba-tiba kita sudah pupuk macam-macam Pak kok memang jangan lembat gitu loh. Karena apa? Faktor utama adalah faktor kimia ini, kimia tanah. Kalau kimia tanah, saya nggak perlu sampaikan, jenengan sudah lakukan semua itu. Bikin sulutan, bikin kuning supaya terjadi porosity. Nah, ini wajib jenengan bisa pakai pH meter ini. Rata-rata udah punya Mas ya? Yuk, belum. Karena ini Pak, sholat Pak, nyontel ini kalau sholat itu sama seperti wudhu Pak. Jadi kalau sebenarnya kalau kita nggak cek dulu lah pH-nya berapa. Kalau misalnya pH-nya di bawah standar, kan ada asam sama basa. Nanti di diskusi aja Pak ya. Pada waktu kita diskusi. Itu yang menyebabkan kita berapa tanaman itu bisa saja kerdil, bisa saja lelas, bisa saja macam-macam Pak pengaruhnya. Nah, kalau misalnya nggak ini ada juga, nanti kita praktekkan. Nggak apa-apa Mas Boy, praktekkan juga Pak. Pakai yang kertas lakmus. Kalau ini tadi metodenya kita colok, ini juga ilmu sederhana semua. Panjenengan yang sudah ahli, mungkin bisa berbagi aja. Karena sekarang kan ilmu kata, jenengan nggih kaget Google, kok Android saya tinggal mau nggih. Saya sedangkan, jangan-jangan sudah ada yang pakai iPhone di sini. Saya malu kalau cerita. Nah, ini nanti biasa coba jenengan ambil sampling, kita sampling ya ininya, terus kita aduk. Setelah kita aduk, kita ini kan cocokkan. Nah, ini wonten mungkin. Saya pas di Musi Banyuasin sebulan lalu itu positif Pak. Loh Bu, benten nih kan untuk lihat positif Pak. Jadi mungkin setelah kita itu kita colokin sini. Ini kalau yang metode ini nanti dua-duanya kita praktekkan aja. Supaya dengan ini. Nah, setelah ketahuan misalnya, oh ternyata kok standar 5. Kenapa kok PL5 berbahaya? Niki Mas, ambil ya. Nah, 5 nih yang ngeten iki.
Trip.